Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Baik, Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini barangkali apa namanya materinya kemarin kita sempat yang pertemuan pertama kemarin RPS dan ininya ya apa namanya untuk sekilas materinya begitu barangkali hari ini saya ulangi sekilas begitu ya terkait pedagogi berbasis budaya yang di pertemuan kemarin. Oke, bentar, Udah tak pesenin ya, Pi? bentar, saya ulangin dulu. Ya, oke, baik. Untuk pedagogi berbasis budaya kemarin untuk pertemuan satu dan 2 itu referensinya pakai bukunya Gay ya ini yang kalau ini yang di artikel yang buku sudah saya kirim di WhatsApp grup. Barangkali kita kulik ini kemarin sudah kita bahas terkait budaya barangkali definisi tentang budaya juga kita bahas di pertemuan kemarin sebenarnya kalau untuk melihat Bapak Ibu bisa apa namanya cek hasil rekaman kemarin lagi tapi nggak apa-apa ini kita sekilas kita bahas terkait budaya itu keberagaman budaya dalam pendidikan ini kebetulan karena kita di prodinya pendidikan dasar itu ada berbagai barangkali hal terkait kesenjangan capaian akademik, dominasi budaya, arus utama dalam kurikulum dan sebagainya. Kemudian kebutuhan pendekatan yang responsif terhadap budaya siswa. Kemudian urgensinya, kenapa sih ada pedagogi berbasis budaya? Itu harapannya adalah mengurangi cultural discontinuity. Jadi itu discontinue itu kan tidak berlanjut ya. Jadi budayanya hilang gitu, mengurangi hilang. Tapi kemarin sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya bahwa uh, apa namanya sesuatu yang tidak berlanjut tidak mesti hal negatif karena ada juga hal yang menjadi lebih positif begitu ya. Kemarin kita bahas akulturasi budaya. Seperti apa akulturasi budaya di barangkali di budaya di tempat kita ketimuran ya kan kita terkenalnya adalah budaya ketimuran yang luhur dan sebagainya tapi juga ternyata tidak mesti seperti itu semua begitu ya. Nah, kemarin barangkali hal-hal semacam ini sudah kita bahas, apa namanya, terkait praktik dalam pendidikan dan sebagainya. Kenapa sih kalau enggak memanfaatkan budaya seperti apa? Kemudian barangkali definisinya kalau di mata kuliah ini harapannya seperti apa sih? Ternyata kalau di pedagogi berbasis budaya ini harapannya bisa menggunakan karakteristik budaya siswa sebagai sarana pembelajaran. Kemarin di pertemuan kemarin kita bahas terkait posisi budaya dalam pendidikan. Nah, kemarin ada belajar tentang budaya, belajar melalui budaya, belajar dengan budaya, dan belajar berbudaya. Sudah kita bahas kemarin ya. Dan harapannya di mata kuliah pedagogi berbasis budaya ini menggunakan karakteristik budaya siswa sebagai sarana pembelajaran dan menjadikan pengalaman siswa ini sebagai titik awal belajar dan budaya ini sebagai aset bukan sebagai hambatan. Harapannya seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Barangkali ini kemarin juga sudah prinsip mengembangkan eh, basis pengetahuannya itu adalah budaya, memahami nilai dan tradisi siswa, mengetahui pola komunikasi dan relasi sosial, kemudian memahami gaya belajar yang berbasis budaya. Nah, harapannya untuk kurikulum yang relevan secara budaya, apa yang bisa dilakukan? Barangkali Bapak Ibu bisa menganalisis kritis buku teks, kemudian melakukan integrasi perspektif multi etnis, kemudian menggunakan contoh kontekstual lokal, mengkritisi simbol societal kurikulumnya. Kemudian barangkali ada jenis-jenis kurikulum, ada yang formal, simbolik maupun societal. Oke, baik. Kemudian prinsip yang ketiga itu adalah caring and learning community. Di sini harapan akademiknya tinggi, bisa ada kemitraan yang etis antara guru dan siswa, pembelajarannya kolaboratif, kemudian komunitas belajar yang inklusif. Nah, harapannya
Perhatian itu bukan sekedar empati ya, tapi berbasis tanggung jawab moral dan akademik dan menggunakan strategi untuk memastikan keberhasilan siswa. Kemudian prinsip yang keempat itu ada kompetensi komunikasi lintas budaya. Harapannya memahami gaya komunikasi yang berbeda. Ini kemarin barangkali juga kita bahas sekilas ya terkait komunikasi yang berbeda dan seterusnya. Kemudian di kelas harapannya menghindari salah tafsir perilaku siswa, mendorong partisipasi aktif. Ini kemudian mengajarkan semacam kalau berbicara itu kan dalam percakapannya itu bisa sesuai dengan konteks sosial yang berbeda. Kemudian prinsip yang kelima, kesesuaian budaya dalam pembelajaran. Nah, ini menyesuaikan strategi dengan gaya belajar, misalnya menggunakan storytelling atau mungkin pembelajaran kooperatif dan sebagainya. Contoh implementasinya ini menggunakan cerita rakyat untuk literasi atau mungkin pembelajaran artefak budaya untuk pembelajaran matematika. Kemudian ada konteks lokal dalam pembelajaran sains, kemudian proyek yang berbasis komunitas. Jadi barangkali ada proyek eh, yang dilakukan siswa ini basisnya adalah komunitas. Nah, ini bagi Bapak Ibu mahasiswa S2 Pendidikan Dasar, harapannya bisa dilakukan analisis budaya sekolah dan komunitas. Nah, ini bisa dari budaya, kemarin sudah kita batasi budayanya, harapannya yang etnis ya, tidak hanya budaya, apa namanya, kita batasi etnis, tidak budaya yang secara umum. Kemudian harapannya kita bisa meredesain perangkat ajar ini yang berbasis budaya. Kemudian perangkatnya tentu harus mengembangkan asesmennya yang kontekstual. Nah, kemudian bisa penelitian yang berbasis budaya. Nah, refleksi kritisnya barangkali Bapak Ibu, apakah kurikulum kita sudah responsif budaya? Sudah atau belum? Nah, itu perlu perlu kita pikirkan barangkali kalau yang sudah di sekolah bisa dipikirkan ini nanti bisa didiskusikan apakah kurikulum kita memang sudah responsif secara budaya dan barangkali bagaimana praktik pembelajaran di sekolah dasar dan apa tantangan implementasi yang ada di Indonesia. Nah, ini barangkali uh, Bapak Ibu bisa menceritakan pengalaman yang ada di sekolah. Jadi ini saya buka untuk berbagi cerita dari Bapak Ibu terkait praktik pembelajaran. Kan sudah ada bayangan tadi kemarin, pertemuan kemarin dan sekarang terkait pembelajaran yang ada di sekolahnya. Mungkin kalau ada yang dipaut, boleh dipaut. Barangkali apakah ada yang terkait yang responsif budaya di kurikulumnya atau seperti apa dan barangkali apakah ada tantangan implementasi yang ada di Indonesia. Baik. Itu barangkali siapa dulu yang mau berbagi cerita apapun barangkali yang terkait budaya atau barangkali kemarin melihat kalau yang belum kan ada juga Bapak Ibu yang belum di kelas mau dari hasil membaca artikel juga boleh barangkali dipersilahkan. Siapa yang mau berbagi cerita? Saya Ibu, saya Anissa Prima Apsari. Oke, baik, silahkan Bu Anissa. Ya, kemarin maaf nggak hadir di kelas karena saya masih belum ikut grup, jadi saya agak bingung. Oh, ya. oke. Oke, mungkin saya tanya mungkin dari saya ya, saya bukan pengajar, cuman saya emang terapis dan terapis di sebuah yayasan saya sendiri dan anak berkebutuhan khusus, dan saya pernah meneliti tentang budaya karena suami saya orang pakar budaya juga di sini termasuk itu. Jadi kalau di Jawa Timur sendiri budaya Jawa itu sudah terkikis oleh beberapa aspek yang mungkin ada di media sosial yang kita lihat gitu ya. Karena kita dijajah dalam segi budaya kayak gitu. Dan secara sekarang pun di sekolah-sekolah pun sangat mirisnya kita tidak ada mungkin hanya kalau saya bilang untuk unggah-ungguh ya. Unggah-ungguhnya sudah hilang kayak seperti itu, cara berpakaian yang sekarang sudah vulgar dan lain sebagainya untuk yang dicontoh di media sosial. Lalu yang terakhir ini adalah yang sangat terkikis adalah pelajaran bahasa Jawa Hono Corokonya itu juga sudah mulai terkikis di Jawa Timur. Saya
Kalau di Jawa Tengah saya kurang tahu, kalau yang di Jawa Timur. Dan kami sedang benar-benar membangun untuk membiasakan budaya itu kembali seperti itu. Konteksnya adalah padahal dari aspek keuntungan dan aspek well-being ya untuk di lingkungan, untuk psikologis, karena kita dasarnya adalah budaya Jawa. Menurut Ibu, kira-kira kurikulum apa yang pantas untuk anak murid, terutama anak berkebutuhan khusus, untuk supaya memahami budaya? Karena terus terang saja kami pun juga kesulitan untuk konteks budaya untuk mengajarkan kayak gitu. Saya kurang tahu lebih jelasnya kalau di Yogyakarta mungkin masih ada, tapi kalau di Jawa Timur sudah mulai terkikis. Seperti itu sih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Anissa yang sudah berbagi pengalaman terkait budaya ya. Barangkali kemarin kalau memang baru bergabung, nggak apa-apa Bu Anissa. Ada rekaman yang di pertemuan kemarin yang bisa disimak. Nanti kita share ulang begitu ya. Atau barangkali ada temennya membantu untuk share ulang terkait pertemuan pertama kemarin. Ada share terkait rencana pembelajaran dalam 1 semester, kemudian juga membahas terkait budaya, termasuk tadi ada yang terkikis dan sebagainya. Jadi memang kemarin juga dibahas sekilas terkait akulturasi budaya dan memang budaya ketimuran ya di kita, tapi ternyata juga ada juga beberapa budaya yang di kita itu yang kurang baik, kemudian menjadi baik juga ada begitu. Jadi memang budaya itu memang sifatnya dinamis dan terus berkembang begitu, dan harapannya nanti memang pembelajaran untuk di sekolah berbasis budaya ini harapannya adalah membentengi hal-hal yang tidak baik dari luar untuk masuk ke dalam. Itu salah satunya barangkali tujuannya. Tapi tujuan yang lain juga masih ada banyak ya. Barangkali nanti kalau Bapak Ibu menyimak dari beberapa artikel itu juga salah satunya adalah tadi terkait kontekstual yang ada di masyarakat, dan barangkali nanti kalau mau melihat terapan yang sudah ada di sekolah. Kemudian kalau kita mau memperbaiki sesuatu atau membuat sesuatu, tentu kan kita melihat yang sudah ada dulu. Makanya tadi saya minta untuk berbagi, barangkali ada yang sudah menerapkan pembelajaran berbasis budaya yang ada di sekolahnya, dan kemarin sempat kita bahas posisi budaya itu dalam pembelajaran itu bisa belajar tentang budaya, begitu, belajar tentang budaya itu mempelajari tentang budayanya, eh, kemudian belajar melalui budaya dengan melakukan sebuah aktivitas untuk sesuatu, dan itu tidak mesti untuk di mata kuliah seni budaya atau ekstrakurikuler ya, itu bisa di matematika juga begitu ya. Jadi ada belajar dengan budaya yang ini menjadikan budaya itu sebagai sarana. Jadi kalau di SD memang cenderung kebanyakan artefak-artefak budaya yang digunakan untuk, dan ini memang kalau yang artefak itu tidak ada hubungan dengan yang ini tadi yang karakter siswa tadi, enggak ya, memang enggak kalau artefak. Jadi memang ada beberapa hal yang mana tujuannya itu tidak hanya satu. Kalau yang artefak budaya yang dibawa ke dalam pembelajaran itu barangkali lebih ke yang tujuan kontekstual tadi begitu. Jadi ada beberapa hal barangkali nanti bisa disimak di pertemuan sebelumnya. Kalau Bapak Ibu lupa kemarin barangkali karena juga kan puasa sambil agak ngantuk-ngantuk gitu ya. Siang-siang kemarin soalnya agak siang gitu ya. Kemarin kan bukan malam begini, jadi mungkin masih agak ngantuk-ngantuk begitu. Ada terkait unsur budaya itu apa saja, kemudian wujud budaya apa, itu ada di pertemuan kemarin. Barangkali nanti bisa disimak ulang di sana. Oke, begitu, baik. Baik, barangkali ada Bapak atau Ibu yang lain mau berbagi pengalaman di kelasnya terkait penerapan budaya dalam pembelajaran. Bu Vina, Iya, Ibu. mau Saya berbagi mungkin terkait? hanya sharing ya, Ibu ya. Oke, silakan. Kebetulan kemarin kan di sekolah saya tuh rapat. Rapat itu emang ini membahas tentang PKJ. Karena saya kan Oke. mengajar di sekolah negeri Yogyakarta. Jadi guru itu harus mengajarkan pendidikan khas kejogjaan. Nah, kebetulan saya bukan orang Jogja, Ibu, cuma besarnya di Jogja. Tapi saya sekolahnya tuh pindah-pindah, Bu. Jadi saya SD-nya di sini, SMA-nya di sini, SMP-nya di sini. Nah, jadi saya uh,
mempelajari beberapa kebudayaan yang saya tinggali di situ. Nah, kebetulan waktu kemarin itu saat saya rapat itu, emang saya sudah dikasih buku PKJ itu, Bu. Tebal sekali, Bu, bukunya. Tebal di situ kalau saya baca sekilas itu intinya tujuannya itu untuk membentuk karakter siswa, Bu. Jadi sopan santun siswa. Jadi kalau misalkan maaf ya Bu, nggak salah ya, itu ada disuruh belajar tentang makurancang. Oh iya, ngapurancang. Iya, maaf kalau saya salah, maaf ya Bu Ya ya, benar-benar makurancang. benar. Terus, oh betul ya Bu ya. Terus Benar. misalkan kalau lewat dari Langkung, Nyuwun Sewu, seperti itu Ibu. Nah, Iya. cuman kalau saya memang kebetulan saya mengajar di kelas atas dan ke kelas atas itu saya fokusnya ke menuju ke ujian. Jadi emang jujur kalau tentang bahasa Jawa itu saya emang harus banyak belajar, apalagi yang budaya-budaya. Tapi saya ini kan tinggal di, kebetulan ibu saya emang asli Jawa, tapi kalau ayah saya kan Pekanbaru. Saya tinggal di daerah selatan, emang saya melihat budaya-budaya di daerah sini tuh, misalkan hari Islam tuh juga mereka muter benteng, seperti itu Ibu. Saya juga terapkan ke anak-anak. Karena di materi itu ada masuk di IPAS, di sosialnya ada, di Pancasila juga ada, seperti itu Ibu. Oke. Baik, terima kasih Bu Vina yang sudah berbagi. Memang salah satu hal yang agak beratnya, kalau mungkin terasa berat ya di Indonesia itu kan budayanya beragam. Nah, dan Iya, memang beragam dan banyak sekali. benar dan harapannya sih untuk pemanfaatan budaya dan pembelajaran ini tidak menjadikan itu sebagai jurang pemisah ya. Harapannya ini justru untuk memperkaya. Jadi Iya, keanekaragaman mempererat budaya ya itu Bu ya. iya benar sekali begitu. Tapi memang itu juga sebuah tantangan berat. Jadi menjadi ada semacam kaum minoritas gitu ya barangkali. Nah, sehingga memang barangkali Bu Vina di sini jadi berasa kaum minoritas ya karena oh saya nggak tahu Iya Bu, ini harus saya juga belajar waktu gitu ya. pindah dari Jawa pindah ke Sumatera itu juga Heeh. bingung. Bahasanya mereka bahasa Melayu, saya juga bingung. 1 bulan diajarin pakai bahasa Melayu, bisa Bu. Kalau saya jujur malah lebih mudah bahasa Melayu daripada bahasa Jawa. Bahasa Jawa tuh susah sekali Bu. Hono coroko, ngoko, kromo alus, Masya Allah susah sekali. Jadi saya juga kalau sama anak sama-sama belajar. Saya juga berusaha biar anak-anak juga bisa. Apalagi kan sekarang kalau teknologi makin canggih ya Ibu ya. Jadi saya kalau mengajarkan bisa pakai PID. Karena caraku pakai PID yang dari bantuan dari Pak Prabowo itu Bu. Saya memanfaatkan itu kalau bahasa Jawa. Oke, baik Bu Vina. Terima kasih sudah bersedia berbagi. Jadi memang ada beberapa hal yang barangkali dialami Bapak Ibu guru tadi barangkali ada Bapak Ibu yang berbeda budayanya begitu ya, berbeda untuk kesehariannya tiba-tiba ke sini datang atau mungkin bisa jadi ada yang dari di Jawa kemudian mengajarnya di luar Jawa itu juga tentu akan mengalami apa yang Bu Vina alami tadi begitu ya. Jadi memang untuk menjadi tapi minimal sebenarnya kalau apa namanya mungkin tadi juga karena pelajarannya adalah di situ ya kalau SD kan bermacam-macam pelajarannya ya sehingga nanti kalau barangkali kalau yang khusus mungkin ada yang mengajar di SMP karena pendidikan dasar kan ada juga yang SMP gitu ya untuk matematika untuk IPA itu bisa jadi berbeda budayanya tapi masih ada hal yang mirip yang bisa digunakan begitu. Tapi kalau di SD memang pelajarannya semua jadi memang menjadi lebih challenging gitu ya kalau bagi Bapak Ibu guru yang mengajar di SD. Baik, terima kasih Bu Vina. Ada lagi Bapak Ibu yang lain Baik yang mau Bu, berbagi? sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi? Baik, sebentar barangkali mau saya kasih lihat sesuatu begitu ya. Jadi memang itu tadi kalau tadi Bu Vina kan dari bukan Jawa gitu ya, bisa dibilang ada Iya Jawanya, Bu. cuma tinggalnya pindah-pindah gitu ya. Nah ini Iya Bu, kemarin saya kebetulan, lahir di Jakarta. Terus oh oke. besarnya di sini. Hmm, SMA-nya saya 3 tahun di Sumatera. mm-mm. Karena saya lebih sepertinya enaknya kuliahnya di Jawa deh. Jadi saya pindah ke Jawa langsung ke PGRI kebetulan waktu itu. Oke, baik. Nah, ini Bapak Ibu barangkali nih kalau ini terlihat ya di tayangan ini ada artikel ini sebenarnya hasil penelitian
sebelumnya, dan kebetulan ini kemarin hasil dari kakak tingkat gitu ya. Kebetulan kan untuk semester di awal-awal itu Bapak Ibu mahasiswa yang di pendidikan dasar itu kebetulan kan ada yang kelas kerjasama yang tentu orang Jawa begitu ya, orang Jawa. Dan ini kebetulan orang Jawa membahas kalender Jawa. Ternyata juga ini benar-benar apa ya, meskipun Jawa tahu tentang kalender Jawa, saat menerapkan itu juga apa ya, mereka juga mesti struggle gitu ya. Jadi challenging-nya juga banyak dan ada beberapa hal yang kesulitan. Barangkali kalau dilihat dari hasilnya begitu ya, apa namanya? Kalau ini dilihat dari abstraknya, nanti kalau mau melihat artikel lengkapnya boleh. Nah, ini misalnya di sini saya sajikan bahwa eh, apa ada beberapa di Bapak Ibu itu mengintegrasikan rancangan pembelajarannya itu dengan apa namanya, menggunakan repurposing. Repurposing itu dengan tujuan pembelajaran yang lain. Ini masih boleh ya, itu memperkaya ya, sebenarnya dipersilahkan. Kemudian yang kedua, nah ini yang mulai agak ini ya. Yang kedua itu adalah menggunakannya hanya superficial atau tokenistik. Itu budaya itu hanya sekedar ditempel, tapi tidak include dalam pembelajaran gitu. Kebetulan ini kemarin yang dicontohkan adalah dalam pembelajaran matematika. Jadi kalender Jawa itu hanya dikenalkan ini loh kalender Jawa, tapi dalam pembelajarannya itu tidak menggunakan kalender Jawa itu. Jadi hanya semacam penghias aja begitu. Nah, yang parah gitu ya. Ternyata ada yang salah konsep. Nah, salah konsep budaya. Padahal orang Jawa juga begitu. Orang Jawa kebetulan tahu tentang kalender Jawa, tahu tentang teori matematikanya, ternyata juga saat menerapkan dalam rancangan itu bisa menjadi salah konsep. Ini karena terlalu kreatif gitu ya, sehingga budaya yang diajarkan itu tidak seperti budaya yang sesungguhnya. Ini beberapa hal yang memang menjadi hal yang challenging gitu ya. Apalagi tadi kalau Bu Vina tadi beda lah, ini yang orang Jawa aja bisa jadi salah dalam menerapkan apa namanya, konteks budaya dalam pembelajaran. Nah, kebetulan kalau yang dicontohkan tadi adalah kalender Jawa itu sebagai sarana pembelajaran begitu. Jadi kalau dari kalender Jawa kan kita melihat, kalau kalender itu kan ada misalnya hari, kalau kalender yang biasa itu kan ada Januari, Februari dan sebagainya ya, ada tanggal dan sebagainya. Nah, itu kemarin itu idenya adalah kalau diterapkan dalam pembelajaran seperti apa? Bapak Ibu bagaimana membuat perangkat pembelajarannya? Ternyata eh, variasinya macam-macam begitu ya. Sebenarnya apa sih? Kalau kita di sana lihat kan bisa untuk KPK, FPB, pengenalan angka kalau di kelas bawah ya. Di kelas bawah kan ada pengenalan angka, kemudian bisa menjumlahkan kalau 7 hari kemudian itu tanggal berapa dan sebagainya. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita gunakan di sana, tapi ternyata ada yang sampai perkalian. Kalau perkalian perkalian 7 mungkin bisa ya di sana ya, tapi perkaliannya itu kemarin ada minggu wage, minggu kali wage. Nah, itu kan salah. Nah, itu salah konsep secara budaya. Nah, itu barangkali ternyata hal-hal semacam itu diperoleh di apa? Saya temukan kemarin di kakak tingkat begitu, dan kebetulan hasil itu kemarin saya tulis dalam bentuk artikel karena setelah dari perangkatnya Bapak Ibu saya wawancara begitu, kok bisa ini tadi kenapa dan sebagainya begitu. Nah, itu barangkali terkait budaya, dan untuk materinya yang hari ini mau saya tambahkan terkait masih ini ya, masih yang terkait ini tadi ya. Nah, landasan teoritis dari pedagogi berbasis budaya. Kenapa sih? Tadi memang susah banget ya. Pakai budaya bisa jadi malah bikin tambah pusing kalau yang nggak paham gitu ya. Nah, ini memang pemilihan untuk membuat bukan biar tambah pusing, tapi biar tambah mudah itu bagaimana ya? Nah, itu juga menjadi sebuah hal yang
apa namanya ya, yang challenging untuk guru untuk memilih dan memilah budaya apa yang bisa digunakan sehingga membuat siswa itu lebih mudah itu kalau yang sebagai sarana pembelajaran. Oke, kalau dari landasan teoritisnya sendiri kenapa sih harus pedagogi berbasis budaya? Salah satunya adalah teori konstruktivisme sosial, kemudian ada juga teori reproduksi sosial dalam pendidikan. Kemudian teori multikultural, kemudian juga ada kalau nah ini barangkali kalau Bapak Ibu yang kemarin apa ngambil PPG ya, CRT ya, Culturally Responsive Teaching. Oke, baik. Kemudian budaya sebagai sistem epistemologis. Nah, ini budaya membentuk cara mengetahui, ways of knowing. Nah, di sini frame of reference budaya ini memediasi belajar, kemudian bahasa ini sebagai pembawa struktur kognitif dan pengetahuan tidak netral secara budaya. Kan ini ya kan katanya kalau ini kebetulan kalau yang saya contohkan matematika, kalau di matematika itu kan ilmu pasti katanya ya, 1+1 2, tapi ternyata nanti kalau dari sisi budaya itu agak beda. Nah, matematika itu sendiri kan kalau di matematika murni itu lepas dari budaya, tapi ternyata penerapannya itu banyak yang ada dalam kehidupan sehingga pengetahuan yang matematis itu kalau dalam terapannya itu tidak netral secara budaya. Oke, baik. Kemudian definisi konseptualnya. Nah, memang di pedagogi berbasis budaya ini kan menggunakan karakteristik budaya sebagai medium atau sarana atau media dalam pembelajaran, kemudian menempatkan pengalaman hidup ini sebagai sumber pengetahuan dan harapannya nanti bisa meningkatkan capaian akademik karena melalui relevansi budaya tadi. Tapi memang ya itu tadi relevansi budaya yang seperti apa begitu ya barangkali kalau ternyata siswanya siswa pindahan dan sebagainya, nah itu seperti apa, nah itu perlu perlu dipikirkan juga. Kemudian dimensi kritisnya, nah nanti validasi identitas budaya, dekonstruksi dominasi budaya arus utama, transformasi praktik pembelajaran dan barangkali pendidikan sebagai ruang keadilan sosial. Jadi konsepnya kalau di ini kan tadi pemikiran gaya Geneva ya, itu yang dibahas tadi barangkali di artikel tersebut adalah karena memang budaya yang enggak heterogen seperti di Indonesia yang di artikel itu kan homogen sehingga ada semacam keadilan sosial yang kaum di minoritasnya di sana barangkali kan kalau di pengetahuannya itu kan lebih ke pengetahuan barat ya sehingga bisa kita bilang untuk ruang keadilan sosial bagi kita yang bukan orang barat. Nah, itu kan pengetahuan yang dari kita apakah kita dari peradaban dan sebagainya enggak kan sebenarnya juga peradaban kita sudah tinggi begitu ya sehingga kita lihat dari pendidikan sebagai ruang keadilan sosial. Nah, yang tadi sudah dibahas, ini juga sudah, ini tadi juga sudah. Oke, tadi sudah ya. Ini tadi juga sudah. Nah, tantangan implementasi di Indonesia, barangkali standarisasi kurikulum nasional, kemudian bias budaya dalam asesmen, keterbatasan pelatihan, kemudian ketegangan antara lokalitas dan nasionalitas. Nah, tantangan implementasi ini tadi seperti yang salah satunya yang sudah diceritakan Bu Anissa tadi ya, kan di sini ya. Karena memang bisa dibilang itu masuk sebagai ketegangan antara lokalitas dan nasionalitas ya. Kita mau dari sisi bahasa tadi kalau pakai bahasa Melayu atau mungkin kalau Melayu kan mirip ke bahasa Indonesia ya yang mana dari sisi nasionalitasnya memang sebaiknya kan yang pakai bahasa Indonesia. Nah, itu barangkali ada muatan-muatan tertentu yang memang di sini membuat semacam ketegangan ya antara lokalitas dan nasionalitas. Kemudian adanya bias budaya dalam asesmen, bias budaya. Nah, kalau misalnya kayak ujian nasional zaman dulu itu mau disamakan kan tentu kalau misalnya budaya beda-beda jadi beda gitu ya. Jadi ada memang bias budaya dan memang membutuhkan standarisasi kurikulum nasional terkait budaya ini tadi karena memang Indonesia kan heterogen dan harapannya perbedaan tadi bukan sebagai jurang pemisah begitu ya.
tapi sebagai keanekaragaman dan barangkali di pertemuan kemarin sudah saya bahas terkait salah satunya contoh dari bahasa aja sama-sama barangkali dari bahasa Jawa aja. Jawa yang ada bahasa yang ada di Jogja barangkali bahasa Jawanya dengan di Purworejo ada hal yang berbeda dengan ke barat sedikit di Kebumen juga agak berbeda begitu atau mungkin ke timur ke Solo begitu juga agak berbeda dan kalau itu dari bahasa kalau dari artefaknya barangkali kemarin saya contohkan gamelan gamelan yang ada di Jogja dengan gamelan yang ada di Solo dengan yang ada di Bali sama-sama gamelan tapi ternyata ada karakteristiknya sendiri sehingga apa namanya ada ciri yang unik begitu ya dari setiap budaya ini nggak homogen gitu ya sehingga ada beberapa hal yang berbeda dan barangkali kadang ada sesuatu yang sama tapi penyebutannya berbeda. Misal saya contohkan kayak kentongan itu ternyata di Bali disebut sebagai kulkul gitu ya. Nah, ternyata fungsinya juga salah satunya sama memanggil orang untuk berkumpul. Berkumpulnya itu ada yang berkumpul rapat dan sebagainya, ada yang berdoa dan sebagainya. Jadi agak memang mirip-mirip ada kemiripan tapi juga memiliki ciri khusus yang unik yang berbeda. Nah, itu tantangannya. Nah, kalau dari arah penelitian lanjutannya sendiri, sebenarnya barangkali kan meskipun semester 1 Bapak Ibu juga harapannya visioner ke depan untuk membayangkan barangkali nanti kalau mau penelitian tesisnya kok ada hubungannya dengan budaya, mau kemana ya? Nah itu salah satunya bisa studi etnografi di sekolah begitu. Kemudian ada juga bisa juga desain eksperimen gitu ya, yang kuasi berbasis budaya atau mau mengembangkan instrumen asesmen barangkali atau integrasi pedagogi budaya dalam kebijakan pendidikan atau mengembangkan perangkat dan sebagainya itu bisa menjadi arah penelitian lanjutan kalau dari mata kuliah ini dan memang kalau dilihat dari kakak tingkat banyak juga publikasi yang dihasilkan itu setelah selesai mata kuliah saya begitu ya. Tapi memang banyak kan akhirnya pada memilih bikin modul ajar begitu. Tapi ada beberapa yang sebagai artikel. Kalau yang sebagai artikel minimal Sinta 3, wah itu untuk syarat lulusnya udah terpenuhi, nggak perlu ini lagi sudah bisa begitu ya. Nah itu. Kemudian sintesis konseptualnya. Di sini budaya itu sebagai pusat ya, bukan periferal dan pembelajaran ini sebagai praksis sosial. Pendidikan ini harapannya sebagai ruang untuk legitimasi identitas dan juga transformasi pedagogi ini melalui kesadaran budaya. Nah, sebagai penutup, reflektif kita, barangkali pedagogi berbasis budaya ini sebagai paradigma kritis yang menuntut perubahan struktur. Jadi harapannya bukan kosmetik atau penghias tadi yang saya contohkan untuk yang saya temukan di apa namanya di kakak tingkat saudara itu budaya hanya sebagai penghias atau kosmetik, hanya sebagai superficial atau tokenistik begitu istilahnya. Nah, itu barangkali nanti bisa kita lihat ya memang memang untuk menerapkannya seperti apa dan barangkali perlu dipahami saya kembali tekankan posisi budaya dalam pembelajaran itu bisa belajar tentang budaya. Nah, kalau belajar tentang budaya kan mempelajari budaya yaitu bisa di mata pelajaran seni budaya atau mungkin ekstrakurikuler begitu. Tapi kalau belajar nah bisa juga di bahasa Indonesia ya mempelajari tentang apa gitu itu sebagai literasinya begitu. Kemudian tapi kalau di bahasa Indonesia mungkin bukan tentang ya, tapi sebagai sarana ya, sarana cerita rakyat sebagai sarana untuk belajar misalnya mempelajari apa penulisan paragraf misalnya, ide utama dan sebagainya itu sebagai sarana begitu. Kemudian belajar melalui budaya, kalau melalui itu berkegiatan. Jadi ada kegiatan yang dilakukan. Kemudian kalau belajar berbudaya, barangkali tadi yang pembiasaan-pembiasaan baik itu masuk sebagai belajar berbudaya. Itu ada yang mau ditanyakan barangkali sebenarnya kalau dari artikel-artikelnya ada banyak, cuma memang apa namanya belum saya sajikan di tayangan ini nanti kalau sebenarnya apa namanya ya begitu saya sajikan itu
melihat pengalaman yang lalu jadi terpancang dengan apa yang saya sajikan begitu. Jadi nanti saya lebih ke barangkali Bapak Ibu bisa mencari begitu, mencari bacaan. Kalau tadi pengalaman di kelas kalau belum berarti bisa mencari bacaan terkait penerapan atau implementasi pembelajaran berbasis budaya yang ada di sekolah seperti apa. Bebas Bapak Ibu boleh mencari yang berbahasa Indonesia boleh, yang berbahasa Inggris boleh, yang berbahasa lain boleh. Nah, nanti bisa kayak semacam ditayangkan begitu. Jadi kalau apa namanya bisa dipresentasikan apa yang sudah dibaca sehingga nanti kalau di kelas ini ada 10 atau 11 ya saya lupa. Itu bisa misalnya satu mahasiswa itu bisa menceritakan tiga yang dibaca misalnya tiga artikelnya gitu yang bahasa Indonesia nggak apa-apa karena kalau penerapan yang implementasi yang di Indonesia kan banyak yang bahasa Indonesia juga banyak tapi nanti kalau berbahasa Inggris juga saya rasa nggak masalah nanti kalau ada kesulitan yang pakai bahasa Inggris kita bongkar aja gampang itu sebenarnya gitu jadi nanti barangkali bisa disajikan menyajikannya tidak usah bikin kayak makalah nggak apa-apa jadi langsung dibaca dan dipresentasikan sambil bercerita kayak lagi bercerita lagi membaca gitu nggak apa-apa tapi harapannya pas mempresentasikan itu udah baca duluan jadi nggak bacanya pas presentasi begitu ya. Oke, itu ada yang mau ditanyakan barangkali Bapak Ibu saya rasa eh, sebenarnya kalau saya sajikan bisa aja sih ini tinggal tak bukakan buka dari Google Scholar atau dari Mendeley atau dari mana cepat bisa kita lihat. Tapi jadi nanti Bapak Ibu ngantuk gitu ya mendengarkan saya ngomong. Lebih enak kalau mencari dan bisa variatif mau di mata pelajaran apapun bisa begitu. Tidak saya batasi hanya di SD meskipun ini pendidikan dasar. Kalau hanya untuk melihat penerapannya mau di TK, SD, SMP, SMA boleh, mana-mana boleh. Jadi satu mahasiswa nanti tiga yang dibuka begitu, sehingga nanti variasinya bisa banyak. Begitu? Tidak berat ya? Nggak bikin malah enggak. Cuma di ini aja. Jadi kalau misalnya nemu di download, dibaca, besok ditayangkan begitu. Oke? Sebenarnya kalau di RPS-nya itu kan yang saya sajikan itu kayaknya berat semua mungkin ya. Bacanya bahasa Inggris semua. Boleh nanti yang versi lokalnya bisa ditayangkan nggak apa-apa. Nanti bisa kita lebih ini. Nanti, tapi nanti saya barangkali juga meskipun begitu untuk versi dari luarnya nanti saya tambahi. Jadi dari dalam oke, yang dari luar saya tambahi begitu. Gitu, Bapak Ibu? Atau ada yang mau berbagi lagi terkait pembelajaran yang ada di sekolah? Kayaknya pada ngantuk ya. Saya lihat wajahnya Bu Rulis tuh kayak udah 5 word tuh udah. Mau begitu? Ada yang ingin ditanyakan dulu barangkali Bapak Ibu atau ada yang ingin berbagi? Mohon maaf Bu, saya ingin bertanya. Oke, silahkan Bu Husnul. Berarti dari tugas tersebut minimal mencari 3 ya Bu? 3 Betul. artikel atau bacaan yang berkait tentang budaya. Iya. Dan lebih disarankan yang artikel ya Bu ya, bukan bacaan bacaan bebas di Google gitu. Jadi boleh mencari di Google tapi Google Scholar dari jurnal. Begitu, tidak saya batasi harus jurnal yang bereputasi, tapi nanti bisa disajikan begitu sehingga untuk bahan belajar kita terkait implementasi pembelajaran berbasis budaya mau bentuk penelitiannya itu menggunakan metode penelitian apa aja boleh mau eksperimen boleh pengembangan boleh bentuknya itu kualitatif boleh jadi nggak ada batasan di situ mana-mana boleh. Oke, berarti seperti ringkasan saja ya Bu, nggak usah dibuat makalah gitu. Betul. Tidak diringkas nggak apa-apa. Jadi nanti di-download aja terus ditayangkan. Tapi kan pas mau nayangkan udah baca dulu begitu sehingga nanti pas ini lebih enak. Jadi tidak tidak dibacakan satu-satu tapi bisa cerita isi artikel ini apa begitu. Oh, ditayangkan artikelnya Bu. Betul.
Tapi nanti ceritanya nggak baca di situ, bercerita aja bisa dari judulnya, kemudian nanti menceritakan isinya apa begitu. Baik, terima kasih. Sama-sama, Bu Husnul. Ada lagi, Bapak Ibu? Mau tanya Bu, itu Oke, silahkan Bu Rulis. kan itu 3 artikel Bu. Nah itu setiap artikel itu boleh bahasa Jawa, terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bisa bahasa Jawa semua atau bahasa Indonesia semua, atau bebas itu Bu. Bebas, mau mana-mana boleh. Ya terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Rulis. Kalau untuk belajar menulis artikel itu memang kita butuh artikel dari jurnal internasional bereputasi ya. Tapi kan kita tujuannya di sini adalah bukan untuk menulis artikel. Harapannya nanti kita cari ide yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran berbasis budaya di kelas kita begitu sehingga tidak harus dari jurnal internasional bereputasi. Bahkan malah dari yang jurnal lokal. Nah, nanti dari yang lokal-lokal ini bisa nggak sih kita angkat menjadi sesuatu yang internasional begitu nanti harapannya. Sehingga kita cari dari ide-ide yang ada di sekitar kita dulu. Oke, baik nih Bu Justina tidak bisa mendengar ya, nggak apa-apa nanti bisa lihat dari rekamannya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Atau barangkali ada yang mau berbagi, sharing barangkali? Biasanya itu kalau disuruh cerita tentang pembelajaran di kelasnya itu pada semangat gitu biasanya. Mungkin karena malam ngantuk semua ya ini ya. Semester kemarin sampai berebut itu mau cerita semua gitu. Ada yang mau cerita? Enggak. Oke, baik. Bapak Ibu barangkali bingung ya mau tak ceritakan apa. Nah, nanti kalau habis Bapak Ibu mencari artikel, barangkali habis itu, oh ternyata saya itu sudah melakukan, Bu. Nah, biasanya gitu. Habis baca, ini kan dari kemarin belum ya. Kemarin itu juga cuma dengerin aja. Habis nyari sendiri, oh ternyata di sekolah saya itu sudah begini. Oh ternyata. Nah, gitu. Nanti jadi bisa dipahami apa sih sebenarnya pedagogi berbasis budaya dan posisi budaya dalam pembelajaran kan dalam pendidikan kan apa kemarin barangkali sudah kita bahas yang belajar tentang budaya, belajar melalui budaya, belajar dengan budaya dan belajar berbudaya. Baik itu Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang ditanyakan materinya kayak gitu itu cuma kayak gitu itu. Ringan kan? Tenang, tenang. Belanda masih jauh, tapi tapi Jepang udah dekat. Oke, baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan, barangkali yang untuk pertemuan malam ini saya tutup dulu. Nah, untuk pertemuan 1 dan 2, memang kita masih semacam kayak perkenalan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat cek RPS-nya untuk yang di pertemuan besok, materinya apa. Nah, itu lebih lebih ke konstruktivisme sosial. Tapi nanti barangkali Bapak Ibu bisa share dulu, berbagi apa terkait yang sudah dibaca, begitu. Kemudian baru saya tambahi materi terkait konstruktivisme sosial. Oke, baik. Begitu Bapak Ibu yang untuk pertemuan tapi minggu depan itu berarti kita sudah libur Lebaran ya. 18 ya. Berarti kita sampai ketemu besok habis Lebaran. Iya Bu. Iya, Bu. Oh iya bener ya. Oh iya oke baik nggak apa-apa. Ya nanti Lebaran sambil inget-inget artikel gitu ya, baca artikel. Oke. Baik Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dan sampai jumpa setelah Lebaran. Jangan lupa jedanya lama tapi jangan lupa gitu ya. Jadi besok Bapak Ibu bisa bercerita semua terkait yang sudah dibaca begitu. Setelah itu saya tambahi materi terkait konstruktivisme sosial.
Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Sampai berjumpa besok setelah Lebaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wabarakatuh. Ibu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak Bapak Ibu, Ibu. terima kasih Bu Niken.